Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun kalian berada. Saya doakan kalian sehat selalu. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Binaka selaku dosen mata kuliah berbicara pada presentasi saya kali ini. Sebelum memulainya, perkenalkan nama saya Ahmad Habibi dengan NIM 250301038. Saya adalah mahasiswa PPSI angkatan 2025 di Universitas Tidar. Saya dari Rombel 4 dan asal saya adalah dari Kendal. Indonesia merupakan negara yang sangat besar. Kebesarannya meliputi segala aspek dalam kehidupan bermasyarakat, politik, bahkan budaya. Yang akan saya bahas kali ini adalah kebesarannya dalam makanan, khususnya makanan tradisional. Salah satu makanan tradisional yang ingin saya presentasikan adalah serabi. Jika dalam bahasa Indonesia mungkin kue serabi. Tapi untuk kita di masyarakat Jawa mungkin lebih cocok dengan panggilan serabi. Serabi, jajanan tradisional khas Jawa yang merupakan warisan leluhur, adalah kue gurih dengan tekstur lembut di tengah dan renyah di pinggirannya. Terbuat dari tepung beras dan santan, populer di berbagai daerah seperti Jawa, Solo, dan Bandung. Contoh warisan leluhur adalah serabi. Untuk di masyarakat ada serabi Notosuman dari Solo yang sudah ada sejak tahun 1923 yang ditetapkan sebagai warisan budaya non-benda. Serabi umurnya sudah sangat tua, bahkan lebih tua dari Indonesia. Serabi, makanan tradisional, pasti sudah mengalami banyak perubahan hingga zaman sekarang. Masalah-masalah yang terjadi pun beragam. Saya ingin membahas beberapa masalah. Untuk itu saya membahas dua saja. Yang pertama, bagaimana sih cara kita melestarikan serabi supaya tidak tergantikan dengan makanan-makanan kekinian dari luar negeri maupun inovasi-inovasi yang datang dari pemikiran masyarakat. Yang kedua, apa yang menjadi ciri khas makanan serabi sehingga makanan ini harus kita gemari. Sebelum membahas permasalahan ini, saya juga ingin menyampaikan tujuan saya melakukan presentasi kali ini. Tujuan saya adalah untuk memperkenalkan makanan serabi sebagai identitas kuliner khas Jawa, khususnya bagian Solo. Dan yang kedua, menjelaskan macam-macam serabi dari berbagai daerah. Dalam penelitian ini, saya memakai dua metodologi penelitian. Yang pertama adalah studi pustaka, untuk mencari informasi-informasi lebih mendetail tentang makanan serabi dan menggunakan metodologi observasi langsung untuk mengetahui secara subjektif tentang serabi. Dari penelitian yang saya lakukan, terdapat beberapa hasil yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, melestarikan makanan khas tradisional Jawa, serabi, dengan branding dan inovasi yang relevan bagi masyarakat di zaman sekarang. Yang kedua adalah jenis-jenis serabi dan bagaimana teksturnya. Ada beberapa jenis serabi. Yang saat ini saya ketahui hanya ada 3 jenis serabi. Tapi dari luar itu mungkin masih banyak jenis serabi yang belum saya ketahui dari berbagai daerah. Ada serabi Solo dengan tekstur lembut di tengah dan renyah di pinggir. Ini adalah serabi yang paling umum kita jumpai dalam setiap daerah, khususnya di Kudus.
yang terbuat dari tepung beras, santan, dan gula. Dengan penyajian lebih tipis, sering digulung, dan umumnya manis karena santan dan gula. Yang kedua ada serabi Bandung. Tekstur lebih padat dan lebih berpori. Dengan campuran tepung beras dan tepung terigu serta santan dan kelapa parut. Jadi ada kelapa parutnya di dalam serabi tersebut. Memiliki dua jenis utama, manis dan gurih. Yang manis disajikan dengan kinca atau kuah gula merah, dan yang gurih biasanya diberi topping seperti oncom. Yang ketiga ada serabi Cirebon dengan tekstur yang hampir sama dengan serabi di daerah Bandung, yaitu tebal dan berpori. Bahan yang digunakan juga cukup mirip dari serabi pada umumnya, yaitu tepung beras, tepung terigu, kelapa parut, santan, dan kalau ini bukan gula, ini garam. Tidak semuanya serabi menggunakan gula ya teman-teman. Penyajian ini fokus pada topping gurih seperti oncom, telur, tempe orek, atau tauco. Setelah presentasi yang saya sampaikan, dapat ditarik kesimpulan, serabi adalah kuliner khas tanah Jawa yang terkenal akan tekstur lembut di tengah dan renyah di pinggir. Secara umum, serabi kalah pamor dengan makan kekinian yang bervariasi dari segi rasa, tekstur, bentuk, dan yang lainnya. Dan serabi juga kalah pamor dengan makanan yang mudah sekali naik tren dalam sosial media seperti seblak, basreng, dan kawan-kawannya. Menggunakan media sosial untuk menjangkau khalayak ramai, serabi dapat lebih dikenal, serta membuat variasi rasa seperti memberikan selai buah, atau kacang, atau coklat pada serabi. Saya memiliki beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan ke depannya. Yang pertama adalah menggunakan media sosial sebagai alat dan promosi agar lebih dikenal oleh khalayak ramai dan masyarakat global. Yang kedua, membuat branding yang relevan dengan zaman dan masyarakat di era digital. Bukan hanya melalui poster-poster yang disebar ke seluruh penjuru negeri seperti yang dilakukan anggota parlemen saat ingin menjabat, tapi dengan upaya membuat sebuah gebrakan inovasi yang membuat kita tertarik untuk memakannya, untuk membelinya. Yang ketiga, mengembangkan varian rasa serabi yang selama kita ketahui serabi itu hanya ada manis dan gurih. Bagaimana jika serabi asam? Tidak ada yang tahu. Maka dari itu marilah kita mencoba untuk membuatnya. Saya harap saran saya ini dapat diterapkan ke depannya. Jika ada penjual serabi yang menonton, saya mohon sekali Pak. Baiklah, sekian teman-teman. Tak lewat, apakah ini saatnya kita terpisah lagi dan lagi karena terkendala waktu, dan sebenarnya saya ingin menyampaikan lebih banyak, tapi karena waktu sudah menunjukkan bahwa presentasi telah habis, maka izinkan saya menutup presentasi saya kali ini dengan pantun. Oke. 2, 3, makan ubi. Cakep. Ada Mas Habibi. Cakep. Ke Solo makan aci. Cakep. Jangan lupa membeli serabi. Sekian dari saya, Ahmad Habibi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.